Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Tiara Dwi Priyantika dengan NPM 2413025060 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi dari kelas PTIB dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Jadi di sini aku bakal mengimplementasikan pembuatan garis DDA menggunakan codingan HTML dengan implementasinya juga di Excel. Nah, jadi di sini aku bakal jelasin implementasinya dulu nih di Excel. Gimana cara perhitungannya gitu kalau di Excel. Nah, di sini aku udah ada 4 rumus untuk mencari dx dy, terus untuk mencari step, untuk mencari nilai x selanjutnya, dan untuk mencari x increment dan y increment. Jadi sebelum aku jelasin, aku bakal ngasih tahu dulu nih. Jadi algoritma DDA itu apa? Jadi algoritma DDA adalah algoritma digital differential analyzer. Jadi algoritma ini tuh metode untuk menggambar garis dalam grafika komputer dengan menentukan titik antar dua koordinat menggunakan perhitungan instrumental ini yang bakal kita cari nanti. Nah, algoritma ini sangat cocok untuk menggambar garis dengan kemiringan yang beragam tanpa menggunakan operasi perkalian atau pembulatan kompleks. Nah, di sini algoritma DDA itu juga punya konsep dasar nih. Jadi konsep dasarnya itu saat menggambar garis dari titik Y1 ke titik X1, Y1 ke X2 ke Y2, kita ingin mengetahui titik mana saja yang harus ditandai pada layar gitu, agar garis terlihat halus. Tapi sebenarnya algoritma DDA ini garisnya itu pasti kelihatannya tuh bergerigi. Nah, itu salah satu kekurangan dari DDA. Kalau gitu kita langsung aja ke penjelasannya. Di sini aku bakal jelasin rumus-rumusnya. Yang pertama itu ada cara mencari dx dan dy, di mana x1 dikurang x0, di mana x1 ini adalah nilai terakhir dari x. Nah, di sini aku mau buat 20 step. Nah, sebenarnya step itu cara ngitungnya nanti ada ya. Nanti aku kasih tahu. Nah, dx sama dengan x1 dikurang x0, dimana kalau yang di x-nya ini x1-nya kan 10, x0-nya kan 10. Nah, x1-nya 30. Jadi 30 dikurang sama 10 gitu. Jadi sama dengan 20. Nah, terus kayak gitu juga berlaku pada dy. Dimana dy-nya itu kayak titik koordinat pertama dikurang dengan titik koordinat terakhir gitu. Y-nya itu kan titik koordinat pertamanya 10, titik koordinat terakhirnya 20. Jadi 20 dikurang sama 10. Kayak gitu. Nah, sama dengan 10. Nah, udah ketemu nih dx sama dy-nya. Nah, kita bisa langsung cari step, di mana step itu tuh dia disebut step kalau misalnya di mana kondisinya dx lebih besar daripada dy, dx-nya itu step namanya. Tapi kalau misalnya step sama dengan dx lebih kecil daripada dy, berarti yang jadi stepnya itu dy. Dimana kayak yang paling besar itu yang diambil menjadi step. Nah, di sini kan dx-nya lebih besar daripada dy. Jadi stepnya itu dx karena dx lebih besar daripada dy dengan syarat tadi. Nah, ini kita bisa tulis aja sama dengan 20. Nah, terus ini mencari x increment, di mana dx dibagi step. Jadi sama dengan tadi kan dx-nya udah ketemu nih, dx-nya 20. Nah, dibagi step 20. Jadi 20 dibagi sama 20. Nah, hasilnya itu sama dengan 1. Sedangkan y increment itu dy dibagi sama step. dy dibagi sama step. dy-nya tadi kan 10 dibagi sama stepnya 20. Jadi hasilnya itu 0,5. Nah, terus buat mencari x selanjutnya itu kita xn ditambah dengan
X increment, di mana xn itu adalah nilai sebelumnya. Kayak misalnya X, kita mau nyari step pertama. Nah, xn itu berarti X ke 0 gitu. Kayak step sebelumnya, nilai X di step sebelumnya kayak gitu. Jadi kalau di sini kita bisa contohin, ini kan buat nyari step pertama. Nah, itu kita contohinnya jadi 10 itu ditambah dengan 1 jadi sama dengan 11. Nah, begitupun sama dengan sama dengan 11. Nah, begitupun selanjutnya itu kalian bisa langsung isi aja ya di sini. Saya aku pakai otomatis aja deh, karena kan ini kalau di Excel bisa langsung. Nah, sampai step ke 10. Nah, kalau yang Y ngitungnya gimana? Sama aja kayak tadi, di mana XN ini itu kayak nilai Y sebelumnya. Kayak nilai untuk mencari step pertama nih ya, XN ini berarti YN ini berarti Y0 gitu. Nah, jadi YN itu gini, nilai Y sebelumnya, gitulah intinya. Jadi kayak 10 ditambah sama 0,5 sama dengan 10,5 dong. Nah, gitu. Nah, kalian bisa langsung aja tulis di sini secara manual. 5 11 enter 11,5 12 enter 12,5 enter 13 enter 13,5 terus ya gitu guys, seterusnya sampai dengan 14,5 sampai dengan 15. Nah, buat nampilinnya itu aku bakal pakai salah satu fitur di Excel, yaitu namanya Scatter. Nah, kita blok dulu kedua nilainya yang udah kita cari tadi per langkahnya. Nah, ini aku cuma pakai 10 langkah ya buat ngegambarinnya. Nah, ini aku pilih Scatter, terus kita pilih yang ini. Nah, jadi di mana ini nih nilai Y, ini nilai Y di mana dan ini nilai X kayak gitu. Kalau misalnya kalian sebenarnya tuh ini nih garis ini itu kayak sambungan dari titik per titik. Kalau misalnya kalian pengen lihat sambungannya dari titik per titik itu bisa kayak gini. Ke insert lagi, ke Scatter. Kalau mau lihat titik-titiknya bisa pakai ini. Nah, gini. Tuh, kayak kan tadi di titik koordinat pertama itu X-nya 10, Y-nya 10. Nah, di sini ini adalah titik koordinat pertama di mana X-nya 10, Y-nya 10, seperti itu. Nah, terus koordinat kedua, X-nya 11, Y-nya 10,5. X-nya 11 nih di sini, Y-nya 10,5, belum mencapai 11. Nah, kayak gitu. Terus dia naik sampai kemiringan tertentu. Nah, tapi kan kalau misalnya tampilannya kayak gini, dia nggak kelihatan seperti garis kan? Ya, walaupun terlihat dikit. Nah, makanya tadi aku pakai Scatter yang Aku pakai Scatter yang nggak ada titik-titiknya biar kelihatan seperti garis lurus dengan kemiringan. Nah, kayak gini. Nah, segitu aja penjelasan yang implementasi cara garis DDA bekerja di Excel. Setelah itu aku bakal ngejelasin codingannya. Oke, di sini aku udah ada ini kodenya yang sudah aku buat. Nah, di sini kita bisa pakai aku bakal jelasin fungsionalnya satu persatu kode. Nah, dari yang pertama itu ada ini nih doctype itu HTML itu kayak mendeklarasikan bahwa kita menggunakan bahasa pemrograman HTML. Nah, HTML language ini nih sebenarnya language tapi disingkat jadi lang, itu English. Nah, ini EN ini English, dimana di dalam ini kita menggunakan bahasa Inggris maksudnya. Lalu headnya ini yang ini
Aduh, sebentar aku tandain. Nah, nggak nyampe situ sih. Nah, yang ini itu gunanya untuk mengatur karakter encoding agar mendukung berbagai simbol dan bahasa. Lalu ini juga berguna untuk memastikan tampilan web itu responsif terhadap perangkat yang berbeda-beda kayak gitu. Terus itu di sini juga aku udah setting CSS stylingnya ya. Aduh, nah ini dia. Dimana style, nah ini di body, text align-nya itu aku pakai text align itu semua text elemen berada di tengah halaman gitu biar kayak rata kanan kiri. Nah terus itu ini font family-nya aku pakai Arial. Terus itu di sini juga ada canvas 2 pixel. Warna kanvasnya, border kanvasnya itu berwarna hitam karena biar lebih jelas bordernya. Nah, lalu di sini ada body dari HTML itu sendiri kayak pengisiannya. Nah, ini sebelum masuk ke kanvasnya itu aku kasih bacaan garis DDA, nama aku, sama npm aku menggunakan kode ini. Ini kode HTML ya guys. Nah, terus itu kanvasnya itu aku pakai 500 kali 500. Nah, terus buat ini script fungsional ini nih ngejelasin kayak mendeklarasiin fungsi awal dari ini drawlin DDA. Nah, itu deklarasi awalnya. Ini ada X0, Y0, X1, Y1. Nah, ini kayak perhitungan tadi dimana kayak nyari DX itu gimana. Nih, X1 dikurang 0 X0, terus ini nyari DY dimana Y1 dikurang Y0, terus let step nyari step dimana DX dan DY kalau misalnya lebih gedean DX itu artinya stepnya DX, dan kalau misalnya lebih gede DY itu artinya stepnya DY. Nah, ini juga mencari X increment dan Y increment, dimana X1 tadi kalau kita pakai X1 dikurang sama X0 dibagi sama step ya. Ini X1 sama X0 kan sama aja sama DX. Nah, ini DX dibagi sama step kayak gitu. Begitu juga yang Y increment, cuman dia pakai yang Y ya. Terus itu di sini ada let Y ini berguna untuk menginisialisasi titik awal, dimana kita memakai titik awalnya itu kita fungsionalin di X0 gitu sama Y0 gitu. Terus itu ini buat ngakses kanvasnya, yang udah kita buat tadi. Terus kita ngebuat garisnya itu berwarna hitam karena biar lebih jelas. Kalau warnanya tidak hitam itu biasanya nggak jelas sih, aku udah pernah coba soalnya. Nah, ini ada juga ini menggambar garisnya menggunakan pengulangan. Nah, itu dimana pengulangan berjalan sebanyak step kali dari 0 hingga step. Setiap iterasi membuat koordinat agar sesuai dengan grid pixel, menggambar pixel kecil berukuran 1 kali 1, memperbarui koordinat untuk titik selanjutnya dengan rumus ini, y-inch ini. Dengan rumus ini ya, nih y plus sama dengan y-inch, dimana x-nya ini x sebelum ditambah dengan x inch, terus y-nya ini y sebelum ditambah dengan y inch gitu. Nah, contoh penggunaannya di sini aku manggil fungsional drawlin DDA dulu, terus aku buat garisnya ini titik awal dan ini titik akhir. Kenapa aku nggak pakai 10-10 kayak yang di Excel tadi? Karena aku tadi buat kanvasnya itu aku buat 500 sama 500. Jadi kalau misalnya aku pakai 10 sama 30 tadi itu pasti bakalan kecil banget kelihatannya. Nah, oke, di sini kita bisa langsung run aja ya guys dengan pencet kanan pada kursor, terus kita pilih show preview. Nah, ini dia. Kalau misalnya di dalam webnya gitu. Nah, jadi
garis DDA ini juga punya kelebihan sama kekurangan, dimana kelebihannya itu kalau garis DDA ini kayak mudah diimplementasikan karena dia hanya menggunakan operasi penjumlahan. Efisiensi juga, dia lebih efisiensi karena tidak memerlukan perhitungan yang kompleks gitu, nggak perlu pembagian dan perkalian yang terlalu berat gitu. Nah, terus itu algoritma garis DDA ini juga cocok untuk semua jenis garis, termasuk yang memiliki kemiringan yang berbeda-beda. Nah, kekurangannya itu sendiri, ini bisa kita lihat sendiri ya guys, bahwa garis DDA ini kurang optimal. Jadi kayak dibandingkan algoritma Gresham, di mana karena dia juga bisa menyebabkan error akumulasi karena saat membulatkan nilai. Karena kan dia menggunakan bilangan desimal nih. Nah, kekurangan yang kedua itu nih, kita bisa lihat nih bahwa garisnya itu nggak bergerigi gitu, mengalami aliasing. Dimana nih, kalau kita bisa zoom, oh ini nggak bisa di zoom, intinya ini bergerigi. Kalau misalnya dilihat dari jauh ya kelihatan garis halus aja, cuman kalau di zoom itu ada geriginya gitu, kayak per pixel perpindahan titiknya gitu. Nah, itu kekurangannya. Oke, sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.